Oke, eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada materi pertama mengenai pengenalan sistem kendali dan juga transfer function. Jadi dalam pengantar sistem kendali mungkin kalau misalkan nanti videonya telah di-resume, mungkin akan lebih tergambarkan ya bagaimana sistem kendali itu bekerja atau memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu ada dalam satu sistem pengendalian. Mungkin sistem kendali di sini yang akan dibahas adalah lebih ke mechanical, electrical, dan juga mungkin sistem di fluida. Bagaimana implementasinya itu adalah di mana implementasinya itu adalah dalam keilmuan teknik mesin tentunya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa konten penting gitu ya dalam sistem kendali. Itu ada 4 setidaknya, yaitu mengenai sistem kendali itu sendiri, open loop versus closed loop. Lalu di sini juga akan mengenai pengenalan block diagram, open loop versus closed loop. Lalu pengenalan block diagram, dan juga mengenai transfer function. Nah, 4 hal ini akan menjadi dasar penting untuk pembelajaran sistem kendali. Nah, yang pertama, filosofisnya adalah ketika kita ingin mengendalikan sesuatu sistem yang yang ada dalam lingkungan teknik mesin, tentunya filosofi pertama yang harus kita tahu, kita tidak bisa atau kita tidak akan pernah bisa mengendalikan kalau kita tidak mengukur. Nah, jadi dalam sistem kendali ini sejatinya adalah merupakan integrasi dari instrumentasi atau alat pengukur, sensor, yang dapat menjalankan satu fungsi sehingga sistem tersebut dapat kita kontrol bagaimana input dan bagaimana outputnya. Nah, dalam sistem kendali itu sendiri itu terdapat ada open loop dan ada closed loop, di mana dalam perbedaan open loop dan closed loop ini adalah terdapat adanya feedback dalam closed loop system. Nah, nanti juga kalian akan belajar mengenai block diagram, di mana block diagram ini adalah diagram yang merepresentasikan bagaimana suatu sistem itu berjalan atau terukur. Dan dalam block diagram ini, itu pasti terdiri dari satu input, komparator, sistem, output, dan feedback. Pasti 5 hal dasar ini ada. Nah, yang membedakan open loop dan closed loop pada sistem closed loop, pasti ada yang namanya feedback dan komparator. Sedangkan untuk sistem open loop, itu hanya input, sistem, dan output. Nah, lalu di sini yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai transfer function, yaitu suatu fungsi yang menyatakan output per input. Nah, 4 hal di sini yang harus diingat, yaitu yang pertama, tadi adalah filosofinya bahwa dalam satu sistem kendali, tidak mungkin kita mengendalikan jika kita tidak bisa mengukur. Yang kedua adalah
dalam satu sistem kendali itu pasti bisa direpresentasikan dalam satu block diagram, dan block diagram setidaknya akan memiliki 3 komponen, yaitu input, sistem, output untuk sistem open loop, dan akan memiliki 5 komponen setidaknya untuk komponen closed loop, untuk sistem closed loop. Itu adalah input, komparator, sistem, output, dan feedback. Lalu ada lagi satu lagi poin penting, yaitu mengenai transfer function, yang merupakan suatu fungsi yang membandingkan antara output dan input. Yang keempat, ini additional, bahwa ada perbedaan antara open loop dan closed loop. Dan ini akan kita pelajari di selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan kita fokus di sebelah kiri, ini nanti mungkin akan dijelaskan di video ya. Jadi ini merupakan representasi diagram blok dalam 2 sistem kendali sederhana. Yang pertama, kita akan fokus ke sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri itu adanya sistem kendali mengenai motor DC. Di mana kalau mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa motor DC ini kita akan memasukkan satu tegangan. Tegangan listrik tersebut akan diberikan ke motor, entah itu melalui armatur atau melalui field. Lalu di situ nanti akan muncul satu putaran. Nah, tegangan ini dikonversi pada sistem motor sehingga menjadi kecepatan putar. Di sini, baik untuk tegangan atau input dan kecepatan putar, kita harus, agar kita tahu bagaimana perilaku sistem tersebut, kita harus dapat mengukurnya, baik itu input maupun output. Nah, karena di sini untuk kontrol motor DC yang sederhana dan simple, itu dia punya grafik yang linear. Jadi kalau misalkan kita masukkan 5 volt, katakanlah gitu, lalu dia menghasilkan 100 RPM, kalau misalkan kita tambahkan tegangannya 10, katakanlah dia jadi 1000 RPM. Nah, dia itu kalau secara teoritisnya motor DC ini ideal atau proporsional terhadap tegangan inputnya. Nah, cuman di sini kelemahan di sistem ini adalah dia merupakan pengaturan jerat terbuka. Bukan kelemahan, kategori dari sistem ini adalah open loop atau jerat terbuka. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ya sudah, sistem ini itu sekedar masuk tegangan masuk lebih besar, maka kecepatan putarnya pun akan lebih besar. Tidak ada pembatas dari sistem atau tidak ada feedback dari sistem kapan dia harus berhenti ketika kecepatannya bisa jadi terlalu cepat atau terlalu lambat atau seperti apa. Yang jelas dia hanya bereaksi terhadap satu input. Nah, jadi di sini tidak ada komparator ataupun tidak ada feedback. Maka sistem ini disebut dengan pengaturan jerat terbuka atau open loop. Jadi pengaturan yang hanya outputnya hanya bereaksi terhadap input yang diberikan tanpa adanya komparator ataupun tanpa adanya pengatur kapan dia harus berhenti atau kapan dia harus melambat ataupun mempercepat diri. Perlu contoh sederhananya. Nah, lalu yang kedua adalah sistem closed loop. Contoh sederhananya adalah pengaturan pendingin ruangan. Dalam blok diagram ini, kita bisa melihat satu komponen tambahan, yaitu komparator. Di sini yang berbentuk bulat.
Dan juga feedback. Feedback itu adalah saran yang dari sistem. Jadi kalau misalkan saya jelaskan secara sederhana, di bagian kanan, ilustrasi dari sistem ini adalah, katakanlah saya punya satu ruangan berisi AC. Satu ruangan berisi AC ini itu diisi oleh satu orang, di mana temperatur atau suhu dari orang tersebut, katakanlah pada saat masuk ruangan itu 35 derajat. Sedangkan suhu nyaman dari orang itu adalah ketika temperatur lingkungannya itu adalah 20 sampai 25. Katakanlah tadinya temperaturnya itu 35, temperatur lingkungannya. Nah, di sini maka kita mengeset temperatur pendingin kita atau pendingin ruangan AC itu di 25. Sedangkan temperatur yang terjadi sesungguhnya adalah katakanlah 35. Nah, yang di set 25, yang diinginkan yang terjadi itu 35. Maka dari itu ketika di sini terdapat pengatur yang dinamakan on-off system, di mana kalau on-off system ini dinyatakan dalam satu grafik ya. Kalau misalkan dia lebih dari 0, itu off. Kalau kurang dari 0, dia on. Artinya apa? Artinya gini. Jika temperatur yang diinginkan lebih kecil dari temperatur yang terjadi, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif, 0. Artinya dia on. Artinya pendinginnya akan menyalakan AC untuk menurunkan temperatur. Nah, katakanlah misalkan setelah di-on, setelah diturunkan, dia dari 35 turun jadi 30. Turun jadi 30, lalu dikomparasikan 25 dan 30. 25 dan 30 masih minus 5, maka pengatur masih nyala on. Nah, setelah on, katakanlah jadi turun, jadi 25. Atau jadi 25. Lalu di sini komparasinya dari sensor temperatur yang terjadi dan temperatur yang diset itu sama. 25 kurang 25, 0. Maka ketika 0, dia akan off. Ketika off, temperatur memanas lagi. Menjadi katakanlah 27. 27, ketika diset lagi di 25, maka dia AC-nya akan dingin lagi, on. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, sistem ini disebut dengan sistem closed loop. Karena apa? Karena di sini yang pertama itu ada feedback. Feedback itu adalah temperatur yang terjadi yang memberitahukan kapan sistem itu harus on, kapan sistem itu harus off, dan juga komparator. Komparator yang membandingkan error dari sistem, error dari feedback terhadap input yang diinginkan. Apakah terjadi error atau tidak? Kalau misalkan masih terjadi error, maka sistem pendingin akan nyala. Kalau misalkan errornya sudah 0, maka sistem pendingin akan mati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau closed loop di sini itu prinsipnya adalah dia ada feedback dan juga ada komparator. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini mengenai pengenalan sistem kendali? Baik, kalau belum ada, kita akan lanjutkan. Nah, contoh dari sistem kendali ini, salah satunya adalah misalkan kita kaji mengenai satu sistem, yaitu namanya flushing mechanism. Jadi, tentu sistem ini kita temukan di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah untuk menge-flush toilet. Jadi kalau pada sistem flush
ini terdiri atas handle, setting handle yang terletak di sini, yang berfungsi untuk meng-flush toilet atau mengeluarkan air yang tertampung di tube air tersebut. Mekanismenya adalah ketika handle ini ditekan, maka dia akan di sini titik tumpu ya. Maka ketika ditekan, dia akan mengangkat atau memutar lever ini sehingga mengangkat flapper agar air yang ada di tube ini dia mengalir ke bawah untuk membasuh atau meng-flush toilet. Dan di satu sisi dia pun ada fill valve. Fill valve ini berfungsi untuk mengisi air terus-menerus, secara terus-menerus ketika float atau sensor apa ini namanya, sensor ketinggian air ini dia masih dalam posisi off. Jadi kalau misalkan dia belum penuh airnya, maka fill valve ini tidak akan terkunci ibaratnya, tidak akan tertutup. Dia akan terus terbuka untuk dapat mengisi air ke sini. Nah, apakah sistem ini digolongkan sebagai sistem open loop ataupun closed loop? Nah, dia bisa kita katakan sebagai sistem closed loop. Karena apa? Karena kita bisa tanpa kita menggambarkan block diagramnya sendiri, kita bisa melihat intuisi. Kita bisa mengintuisikan bahwa sistem ini itu memiliki feedback. Itu adalah ini, float. Ketika floatnya dia sudah sudah menutup fill valve, maka fill valve akan mati dan suplai air dia tidak akan masuk lagi. Jadi ciri dari sistem closed loop itu seperti itu ya. Dia ada feedback, ada satu sensor yang memberikan feedback kapan sistem itu harus mati, kapan sistem itu harus nyala. Maka itu adalah sistem closed loop. Dan komparasinya adalah ya ketika float ini dia sudah seberapa jauh menutup fill valve ini. Nah, kalau misalkan digambarkan, ya seperti ini kira-kira. Setting handle, dia akan mengaktifkan flapper. Flapper, dia akan menurunkan H atau ketinggian air, di mana ketinggian air ini menjadi feedback secara tidak langsung melalui float valve. Kalau misalkan float valve-nya ini dia off atau sudah penuh, maka mau seperti apapun setting handle-nya, fill valve akan tertutup. Kalau misalkan dia float sensornya ini dia masih membuka fill valve, maka dia hanya akan bertambah. Kira-kira seperti itu. Maka dalam flushing mechanism ini kita golongkan sebagai sistem closed loop juga. Nah, yang kedua adalah pada bread toaster. Katakanlah mekanismenya adalah sebenarnya simpelnya itu adalah kita naruh roti, terus kita masukkan roti tersebut dengan lever penjepitnya. Setelah itu, setelah beberapa lama, dia akan memuntahkan kembali atau mengangkat kembali si lever ini untuk menandakan bahwa roti itu telah matang. Nah, dalam analisisnya tentunya ada dua kemungkinan di sini. Apakah misalkan saya ingin memanggang roti. Roti saya masukkan ke bread roaster, lalu saya tekan, lalu bread roaster tersebut itu ada dua kemungkinan ketika dia misalkan matang gitu ya, matang atau dimuntahkan kembali. Yang pertama, bisa jadi dia overcook karena temperaturnya terlalu panas, temperatur permukaan rotinya terlalu panas, ataupun
katakanlah ketika saya memencet levernya, itu secara tidak langsung saya mengeset timer, misalkan katakanlah 2 menit gitu ya. Tidak peduli bahwa temperaturnya itu sudah berapa derajat, yang penting 2 menit dia sampai, ataupun misalkan ketika temperatur misalkan katakanlah saya set seharusnya dia matang dalam 1 menit, tapi ketika dalam 30 detik temperaturnya sudah mencapai katakanlah 40 derajat, tapi di bawah 30 detik itu dimuntahkan. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang bekerja, yaitu katakanlah yang bermain di sini bisa jadi temperatur sensor ataupun hanya timer. Nah, pertanyaannya, apakah sistem kendali pada breed toaster itu adalah open loop atau closed loop? Nah, di sini saya buat dua kasus. Kalau misalkan breed roaster ini matangnya itu gara-gara timer, dia agak peduli ketika kita masukkan, yang penting 1 menit, habis itu matang aja atau dia dimuntahkan, maka sistem tersebut saya nyatakan sebagai open loop dengan skema seperti ini, yaitu breed masuk dalam roaster, roaster dipanggang, timer, lalu breed matang. Nah, kenapa di sini saya nyatakan dalam open loop? Karena di sini dia hanya bergantung dari timer. Dia nggak peduli, yang penting dia masuk di breed roasternya tersebut 2 menit atau 1 menit, habis itu matang. Nah, sistem ini disebut sistem open loop karena tidak ada feedback. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Karena indikasinya gini, misalkan katakanlah elemen pemanasnya di sini udah jelek, timernya setnya masih sama di 1 menit. Kalau misalkan elemen pemanasnya sudah jelek dalam waktu 1 menit, rotinya bisa jadi kurang matang dalam 1 menit. Jadi tingkat kematangannya nanti nggak konsisten. Nah, dia tidak memperhatikan tingkat kematangan dari breed. Yang penting masuk 1 menit, keluar, masuk 1 menit, keluar. Maka sistem itu disebut open loop. Nah, kalau misalkan dalam breednya itu ada temperatur sensor, di mana dia bisa dijadikan feedback untuk kualitas pematangan si roti, maka sistem tersebut disebut dengan closed loop. Karena di situ ada feedback. Kira-kira seperti itu untuk melihat bagaimana kasus open loop dan juga closed loop. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nah, oleh karena itu, saya ingin dari aplikasi tersebut, saya ingin minta tolong ke grup atau ke kalian untuk membuat grup yang terdiri dari 2 orang. 2 orang ini akan berdiskusi mengenai satu sistem di kehidupan sehari-hari, entah itu kulkas atau magic chair ataupun apapun lah, mesin-mesin apapun yang dapat kita trace atau kita buat gitu. Seperti apa sih sistem kendali dalam mekanisme tersebut, atau seperti apa sih bagaimana sistem kendali tersebut bekerja. Nah, 2 orang tersebut saya akan tugas dua ini saya minta tolong untuk yang pertama, tolong jelaskan bagaimana kinerja sistemnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, gambarkan diagram bloknya. Diagram bloknya yang tadi seperti tadi aja. Mana ini toaster atau apa, dia akan seperti apa. Makin lebih dalam makin bagus. Lalu identifikasi mana input, output, feedback.
Jika dia ada close loop, jika dia berupa close loop system, maka feedback dan komparatornya tolong diidentifikasi. Lalu kalau misalkan dia open loop, input, sistem, dan outputnya tolong diidentifikasi. Lalu kategorikan juga apakah dia sistem closed loop atau open loop. Nah, saya harap file bus bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Kalau bisa jangan tulisan tangan, tapi diketik supaya rapi. Terus juga block diagramnya tolong dibuat, dan juga tolong cantumkan juga sistem apa yang kira-kira dianalisis oleh teman-teman. Nanti tugas ini juga akan saya saya post via Google Classroom. Dan tugas ini juga deadline-nya sama, saya kira tanggal 2 April. Ada yang ingin tanyakan mungkin terkait tugasnya? Untuk anggotanya nggak harus absen apa ya? Bebas ya, Pak? Bebas. Yang penting anggotanya ini pasangan 2 orang. Dan cukup satu sistem aja ya. Satu sistem sederhana. Kelas kami tapi ganjil, Pak, ada 27. Gimana? Kelas kami ganjil, ada 27, Pak. Kalau Satu gitu ada kelompok boleh. satu yang 3 orang, nggak apa-apa. Kalau kelompok terakhirnya jadi 3 orang nggak Pak? Iya. Jangan ada yang sendirian lah. Satu grup 3 orang nggak apa-apa. Takutnya terlalu banyak mungkin. Ya, baik Pak. Ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Maaf, mau tanya tugas yang tadi itu. Kalau Silakan. kebetulan sistemnya sama itu nggak apa-apa Pak ya, antara kelompok satu dengan yang lain. Kalau kebetulan nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja jangan ya. Kalau bisa. Penjelasan dan block diagramnya, kalau block diagram mungkin sama ya, tapi penjelasannya mungkin beda ya. Penjelasan mengenai sistemnya itu. Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau belum ada, saya lanjut lagi perkuliahannya, tapi saya kira karena cukup berbusa juga ya ngomong dari tadi, saya minta break. Mungkin kita break sekitar 10 menit ya. Mungkin barangkali bagi yang belum sholat juga bisa sholat dulu. Kita break 10 menit. Sekarang 12.39 atau mendekati 12.40. Nanti kita masuk lagi 12.50 ya. Supaya bisa lebih fokus untuk materi selanjutnya. Baik, mungkin kelas saya pause dulu ya. Jangan keluar dulu. Nanti masuk lagi 12.50. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, Pak. Pak. Oke.
Baik, semuanya kita lanjutkan perkuliahannya. Oke, suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Ya, jelas, Pak. Oke. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana sistem terklasifikasi menjadi open loop dan juga closed loop. Bagaimana sistem tersebut bisa memberikan feedback atau tidak, dan bagaimana sistem tersebut dikategorikan sebagai open loop atau closed loop. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai prinsip dari sistem pengendalian, yaitu adalah mengenai block diagram dan juga transfer function. Nah, tadi kita telah membahas bahwa filosofinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kalau kita tidak bisa mengukur. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengukur dari besaran-besaran sistem. Besaran-besaran yang dimaksud adalah besaran fisika, entah itu RPM, tegangan, ataupun besaran-besaran yang lainnya, simpangan, ataupun besaran yang bisa diukur lainnya. Nah, lalu kita juga berangkat lagi ke logika dasarnya, bahwa bagaimana kita bisa mengukur kalau kita tidak bisa menghitung. Nah, oleh karena itu, dalam sistem kendali ini, kita perlu bisa menghitung dulu sebelum dapat mengukur. Lalu setelah mengukur, baru kita dapat mengendalikan. Nah, apa saja besaran-besaran yang perlu dihitung, dan apa saja besaran-besaran yang perlu diukur. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendapatkan satu kasus sistem kendali, alangkah baiknya kita uraikan block diagram tersebut, lalu kita klasifikasi mana input, sistem, output, komparatornya, lalu dari masing-masing sistem tersebut, besaran apa yang terkonversi. Misalkan contohnya tadi, kita mengontrol motor DC, itu besaran terkonversi dari tegangan menjadi RPM, contohnya seperti itu. Nah, cuman tentunya kita tidak bisa mengetahui sistem atau satu blok diagram tersebut itu isinya apa ketika kita tidak tahu output dan inputnya. Nah, bagaimana menyatakan karakteristik dari satu sistem tersebut? Maka dari itu kita akan mempelajari mengenai transfer function. Jadi transfer function ini adalah selain dia merupakan hubungan antara output per input, kalau secara matematisnya, dia juga bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi gambaran kita untuk meninjau perilaku sistem tersebut itu seperti apa sih, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita udah belajar mengenai bagaimana di flushing mechanism, di roster, dan juga di beberapa sistem lainnya. Nah, oleh karena itu, ini adalah dasar kita mempelajari transfer function. Atau transfer function ini adalah fungsi matematis perubahan output per input yang diberikan. Jadi dia, transfer function ini, kalau misalkan sistem tersebut biasanya kita nyatakan dalam domain time atau domain waktu, di sini kita akan bermain dengan domain Laplace atau domain S. Nah, bagaimana cara mengelaborasinya? Kita akan masuk ke sistem yang paling sederhana dulu, yaitu adalah mass spring damper system. Nah, di sini mungkin udah pada ambil getaran, dan juga ini ya, saya harap udah pada ambil getaran dan juga mekanika teknik. Jadi, kalau dalam getaran atau dalam mekanika teknik, dia misalkan dalam satu sistem ada massa, pegas, dan damping. Lalu katakanlah di sini ada gaya hidrolik.
yang dia besarannya itu bisa jadi fluktuatif atau bisa jadi hanya rem. Kalau rem gini, ini F versus T-nya ya. Kalau misalkan dia step, berarti seperti ini, bisa jadi. Jadi hanya ada satu taikan, atau bisa jadi dia sinusoidal, bolak-balik seperti ini. Itu tergantung dari inputnya seperti apa. Yang jelas saya pengen tahu bagaimana transfer function atau output per inputnya. Nah, di sini kita bisa udah jelas ya bahwa input dari sistem ini itu adalah penggerak ini atau FT ini. Atau kita sebut ini adalah gaya kan. Dan output dari sistem ini itu adalah simpangan. Nah, seperti biasa kalau ada sistem mechanical, wajib hukumnya kita harus gambar DBB. Karena ini ada kecepatan, ada simpangan, ada juga kecepatan, ada juga percepatan. Maka dari itu DBB-nya ini ada M di sini, ada F ke kanan, karena dia sedang bergerak ke kanan, dia ada D'Alembert sebesar mx double dot. Lalu karena pegasnya menekan, berarti dia ke kiri kayaknya. Ada kx, di sini ada cx dot. Nah, kalau kita bangun persamaannya, itu adalah sigma f sama dengan 0, di mana yang kanan positif itu ft, minus mx double dot, ini juga fungsi t. Double dot itu artinya turunan kedua ya, minus c x dot t minus kx sampai 0. Nah, kalau dalam kalau di notasi diferensial itu x double dot ini aslinya adalah seperti ini ya, d kuadrat x per dt kuadrat minus ini turunan pertama berarti dx dt. Kalau x ini hanya x biasa ya, di mana semuanya ini x adalah fungsi t. Ini fungsi t. Ini juga fungsi t. Nah, ini perhatikan. Tadinya semuanya dalam domain t ya. T, 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 t. Kalau kita laplaskan, ini adalah notasi untuk transformasi Laplace. Fungsi t itu akan berubah menjadi fungsi s. Ini f kecil, katakanlah jadi f besar, fungsi s, minus m-nya itu konstanta, ambil. Nah, karena ini turunan kedua, kita jadikan menjadi seperti ini, s kuadrat. S kuadrat ini adalah cara atau transformasi Laplace dari turunan kedua. Lalu kita ubah variabel yang dalam bentuk t menjadi dalam bentuk s, yaitu xs minus c, karena ini turunan pertama, dia menjadi s. Jangan lupa bawa juga xs, xt jadi xs, ini xt jadi xs, d kuadratnya jadi s kuadrat, d jadi s. Nah, ini karena turunan ke 0, kalau ini biasa aja langsung. K dikalikan xs sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Suku kirinya itu fs. Suku kanannya itu adalah ms kuadrat xs ditambah cs xs
ditambah KXS. Nah, kalau kita pisahkan, itu kira-kira jadi gini. Fs itu sama dengan XS-nya kita bawa keluar. MS kuadrat ditambah CS ditambah K. Nah, kira-kira bentuk simpelnya seperti itu. Nah, lalu ingat definisi dari transfer function itu adalah, saya tulis TRF di sini, itu adalah output per input atau out per in. Outputnya di sini adalah simpangan XS dibagi Fs. Nah, kalau gitu balik lagi ke sini ke pernyataan matematisnya. XS dibagi Fs itu bisa kita nyatakan dalam secara matematis kira-kira seperti ini. XS dibagi Fs itu sama dengan, berarti kalau gitu ini turun ke bawah, ini juga turun ke bawah, jadi 1 per MS kuadrat ditambah CS ditambah K. Ini adalah transfer function dari sistem massa pegas dan damping. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk menentukan transfer function, kita harus tahu dulu outputnya apa, inputnya apa, lalu yang dicari adalah transfer function. Nah, pertama kita bisa gambarkan dalam diagram benda bebas dalam domain T, lalu kita transformasikan ke Laplace, lalu setelah itu kita kerjakan dengan cara aljabar linear biasa untuk mencari transfer function. Garis besarnya adalah seperti itu untuk mencari transfer function. Oke, kira-kira, nah transfer function ini apa Pak gitu? Dia menggambarkan apa? Nanti topik kita selanjutnya akan mengkaji bagaimana perilaku dari sistem yang memiliki transfer function. Katakanlah dalam hal ini, kalau saya beri bocoran, itu kuncinya adalah dari ini ya, pangkat dari S-nya. Kalau misalkan S kuadrat, berarti dia, kalau begitu, sistemnya adalah sistem diferensial order 2. Kalau diferensial order 2 itu perilakunya terhadap step seperti apa, terhadap rem seperti apa, terhadap sinusoidal seperti apa. Nanti kita akan pelajari sampai sana. Yang jelas, untuk sekarang pahami dulu cara mendapatkan transfer function. Oke, sampai sini dulu untuk mengkonstruk modelnya ini. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang tidak mengerti? Ini baru sistem mechanical. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita lanjut ke bagaimana implementasinya kalau di sistem elektromechanical. Nah, katakanlah ada satu sistem seperti ini. Bagaimana cara mencari transfer function-nya, Pak? Nah, oh iya, sebelum ke situ kita implementasikan dulu nih, bagaimana cara menggambar diagram blok dari sistem ini, terus bagaimana cara mengetahui dia apakah closed loop atau open loop dari sistem spring damper ini. Nah, yang pertama, sistem ini itu secara simpelnya, kalau misalkan udah tahu transfer function-nya, itu bisa digambarkan seperti ini. Inputnya apa? Lalu sistemnya ini adalah dalam kotak yang disebut dengan TRF function atau transfer function. Lalu outputnya apa? Nah, lalu apakah sistem ini, kita tuntaskan dulu gambarnya. Berarti kalau begitu inputnya adalah FT, katakanlah gitu ya, dalam domain waktu di sini. Ini katakanlah saya mau
ganti namanya itu menjadi GS gitu ya. Yaitu GS. Outputnya itu adalah simpangan. Kalau di sini XT, kalau dalam domain Laplace-nya berarti ini XS, ini FS. Nah, kira-kira cara penggambarannya seperti itu, diagram bloknya. Nah, lalu ini apakah dia closed loop atau open loop, Pak? Nah, di sini udah jelas open loop ya, karena kita lihat bahwa outputnya itu tidak memberikan feedback sama sekali kapan dia sistemnya itu harus stop, kapan dia harus berhenti, atau kapan dia harus jalan. Jadi di sini katakanlah F-nya saya bentuknya itu sinusoidal ya, nanti juga X-nya sinusoidal juga. F-nya rem ya, nanti X-nya juga rem. Atau F-nya itu dia inputnya step satu kali ini aja, tek gitu. Maka X-nya juga sama satu kali juga, tek. Jadi dia perilakunya karena tidak adanya feedback di sini, itu menjadikan dia adalah closed loop, open loop system dalam mass spring damper ini. Maka dari itu diagram bloknya juga kalau open loop ya udah, open loop itu ada input, sistem, output, udah aja, nggak ada komparator sama ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bagaimana mencari transfer function. Yang pertama, bagaimana cara menentukan block diagram dari sistem ini. Yang kedua, bagaimana transfer function dari sistem ini. Yang ketiga adalah apakah sistem ini closed loop atau open loop. Nah, jadi sebelum saya jelaskan cara mencari ketiga hal tersebut, saya ingin menjelaskan apa sih barangnya gitu. Jadi ini tuh kalau diperhatikan, ini adalah salah satu kontrol motor di mana kalau di sini itu kita lihat pengaturannya itu adalah dari IA, atau IA itu adalah armatur kontrol. Nah, armatur kontrol sama field control. Nanti di tugas 1 itu ada penjelasan videonya di situ. Bagaimana membedakan field control dan armatur control. Nah, jadi apa bedanya gitu, Pak? Jadi begini, tentunya kalau dalam fisika, dulu mungkin di SMA ataupun di kuliah tingkat awal, itu sudah dijelaskan adanya GGL mengenai GGL induksi. Jadi GGL induksi ini singkatnya adalah cerita mengenai bagaimana kalau ada perubahan medan magnet yang terus diputar, dia akan menghasilkan flux magnetik, dan flux magnetik tersebut dia akan menghasilkan tegangan listrik. Jadi GGL ini adalah gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan medan magnet. Simpelnya seperti itu. Nah, singkatnya di sini itu adalah ini rangkaian listrik dari inputnya itu berupa tegangan yang dialirkan melalui armatur. Armatur ini dia akan masuk ke sini, ke kontroler motor. Ini itu kalau nggak salah namanya itu dia terbuat dari brass, saya lupa. Intinya adalah field ini akan menghasilkan induksi untuk dapat memutar motor
tetapi dari satu sisi dia akan ada yang namanya back EMF. Back EMF ini adalah pengurang tegangan akibat jadi kan kalau apa namanya? Kalau motor berputar, dia kan ada medan magnet. Nah, medan magnet ini, perputaran medan magnet ini dia akan menimbulkan tegangan. Tegangan ini disebut dengan back EMF atau VB. Nah, VB ini dia akan mengurangi, katakanlah saya kasih tegangan 5 gitu ya. Nah, kalau dalam sistem open loop tadi di awal, 5 volt ini akan terkonversi menjadi putaran semuanya. Katakanlah jadi 100 RPM. Nah, dengan adanya VB ini, karena dia, katakanlah, dengan 100 RPM itu, dia ada VB atau back EMF itu 2 volt. Maka, tegangan yang dapat menghasilkan putaran itu adalah 5 minus 2 atau 3 volt. Nah, 3 volt inilah yang akan selanjutnya dikonversikan menjadi putaran murni. Nah, jadi putaran itu dia akan mengurangi tegangan input. Singkatnya sih seperti itu pengenalannya. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 2 sistem, yaitu sebelah kiri ini ada elektrosistem, ada mechanical system. Nah, sekali lagi, dalam sistem kendali kita tidak mungkin bisa mengendalikan kalau kita tidak bisa mengukur. Dan kita tidak bisa mengukur kalau kita tidak bisa menghitung. Nah, tentunya kita harus tahu hukum dasar dalam elektro dan mechanical. Nah, di sini kita harus menganalisis 2 sistem ini dan menjadi satu, mensatukan sistem tersebut dengan persamaan matematis sehingga didapatkanlah transfer function. Nah, sebelum ke sana kita harus mengidentifikasi output dan inputnya dari awal sampai akhir. Nah, dari awal ini itu kita punya besaran namanya V fungsi T, atau V di sini bukan kecepatan ya, tapi tegangan. Dan fungsi akhirnya itu adalah omega atau kecepatan putar dalam fungsi T. Nah, kita akan menganalisis elektrosistem dulu. Di sini kita bagi 2. Elektrosistem kita akan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff mengenai loop tegangan. Kita ambil loop dari sini ke sini. Ini besaran, karena dia satu loop, besaran arusnya adalah IA. Maka VT atau V input tegangannya dikurangi IA fungsi T kalikan R minus, nah ini kalau induktansi terhadap arus, kalau tegangan itu kalian harus ingat ya, rumusnya itu adalah L D atau turunan pertama dari arus terhadap waktu minus VB. VB ini adalah back EMF sama dengan 0. Ini adalah tegangan pengurang akibat, ini tegangan akibat putaran ya. Atau sering disebut sebagai back EMF. Nah, di sini udah dikonversikan kalau bahwa apa namanya back EMF ini itu persamaannya atau rumusnya adalah KE dikali omega T. Nah, supaya lebih enak atau lebih cepat kita laplaskan aja langsung ini ya. Kita laplas. Di sini ada Vs jadinya minus R
dikalikan IAS minus, karena ini turunan pertama, maka L-nya kita konstantanya bawa L dikalikan turunan pertama itu jadi S IAS minus KE dikalikan omega S sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan satu. Atau dalam persamaan elektrosistem. Nah, sekarang kita analisis mechanical sistemnya. Mechanical system kita punya, kita gambar ya di sini. Ini ada damping, ini ada inersia, hati-hati ya. Ini ada T. T-nya arahnya ke sini. Ini ada torsi gitu ya. Omeganya ke sini. Oleh karena itu ada D'Alembert arahnya ke sana. Sebesar I dikalikan omega dot. Karena percepatan itu kan turunan pertama dari kecepatan. Lalu ada juga di sini damping yang membantu untuk meredamnya, yaitu sebesar C dikalikan omega. Maka dalam dalam mechanical system kita bisa ambil hukum Newton 1, di mana sigma T kalau di sini biasanya sigma F, karena ini dalam dalam rotasi, sehingga kita bisa analisis dari sigma T sama dengan 0 atau torsinya sama dengan 0. Torsi fungsi T minus I omega dot fungsi T minus C omega itu sama dengan 0. Omega T ya, fungsi T. Torsi motor dikurangi, kalau ini dalam notasinya menjadi D omega T dt minus C omega T sama dengan 0. Nah, ini ada satu additional yang diketahui, bahwa torsi motor itu dihasilkan dari konstanta motor dikalikan I armatur. Nah, ini harus ada. Karena apa? KM ini fungsinya adalah untuk konversi bagaimana torsi motor itu terkonversi dari arus. Nah, ini adalah satu konstanta yang dinamakan dengan KM. Ini pasti selalu ada ya. Sehingga torsi itu bisa kita ganti menjadi KM dikalikan I armatur T minus I D omega T dt minus C omega T sama dengan 0. Atau kalau kita laplaskan ini, itu menjadi KM dikalikan IAS minus I dikalikan S karena turunan pertama, omega S minus C dikalikan omega S sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Pak Beri, maaf. Ya. Saya belum tergambar yang maksudnya C apa itu tadi? Dampening ya? Dampening. Damper. Damper itu
itu terhubung ke poros motor kan maksudnya? Atau damper Iya. yang seperti apa yang terhubung ke poros motor maksudnya? Iya, jadi damper ini dia terhubung ke poros motor. Oh ya damper. Oke. Damper yang bergerak ini ya, bergerak sesuai beberapa derajat tertentu ya. Iya, betul. Jadi dia apa namanya, dampernya ini gaya hambatnya itu berbanding lurus dengan kecepatan motor. Sama halnya kayak gini, Pak. Kalau dalam linear system kan yang tadi dia dampernya ini dia apa namanya, bergerak, dia meredamnya itu dengan besaran linear ya. Kalau misalkan ini dampernya damper rotasi. Kira-kira seperti itu mungkin. Jadi damper itu maksudnya berputar terus. Ya. Tapi dia meredam. Kalau nggak ada damper, nanti motornya ketika dilepas akan muter terus tuh. Pas misalkan nggak diinjek nih, dia bakal muter terus harusnya. Damper ini ya satu model untuk inilah, untuk apa namanya, untuk meredam putaran si motornya. Oke, berarti bisa dikatakan juga beban lah ya. Iya. Misalkan dipasangkan kipas begitu juga bisa. Bisa jadi. Kalau kipas itu bukan ke damper sih, Pak. Kalau kipas itu lebih ke ini, inersia. Kalau damper rotasi ini misalkan apa ya? Bearing apa namanya? Jurnal bearing juga bisa jadi damper rotasi. Jurnal bearing itu, Pak, yang apa namanya? Bantalan poros kalau tapi dalamnya itu fluida. Nah, itu jurnal bearing itu bisa jadi damper, itu bisa jadi hambatan buat si motor. Iya, saya paham. Ini memang damper model seperti kayaknya jarang ditemukan ya. Iya, agak jarang memang. Contohnya agak sedikit mungkin. Mungkin ini dalam sistem apa, untuk pemodelan dalam sistem ininya aja dicontohkannya seperti itu sih, Pak. Oke, makasih. Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelumnya mungkin ada yang tanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita tulis ulang untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu adalah Vs dikurangi I armatur L S IAS. Nah, kalau di sini udah sampai sini, ini tinggal permainan matematika aja mungkin ya. Ini persamaan 1, persamaan 2 adalah Km dikalikan IAS dikurangi I dikalikan S omega S dikurangi C omega S sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini, saya ingin tahu TRF function-nya atau output per inputnya, atau outputnya itu adalah omega S, inputnya itu adalah Vs. Nah, oleh karena itu dari persamaan 2 ini kita dapat hubungan IAS
KM dikalikan IAS itu sama dengan omega S IS plus C. Sehingga IAS ini adalah KM, omega S ISC per KM. Nah, ini persamaan IAS dalam omega S, sehingga ini bisa disubstitusi ke persamaan 1 untuk dapat omega S per Vs. Atau kalau saya kerjakan itu minus R per KM IS plus C omega S dikurangi LS IAS-nya itu adalah L per KM berarti ya, IS plus C omega S minus KE dikalikan omega S sama dengan 0. Atau bisa dipisah lagi, VS ini kita masukkan ke ruas kanan, omega S R per KM IS plus C ditambah LS per KM IS plus C ditambah KE. Nah, dari sini mungkin teman-teman semua bisa dapat omega S per Vs-nya. Itu kalau dari sini berarti tinggal kali silang aja ya. Omega S per Vs berarti yang Vs-nya turun, ini juga turun ya. Itu sama dengan, ini agak kompleks ya, atau agak kurang sederhana, tapi nah ini kita keluarkan aja lah IS plus C-nya. IS plus C R per KM ditambah LS per KM ditambah KM. Nah, kira-kira sebenarnya seperti itu. Jadi ini adalah transfer function dari sistem elektromekanikal di atas. Tapi pertanyaan nih. Kenapa? Ya, pertanyaan. Ya. Ini tadi saya untuk yang sesi ini pun mungkin agak terlambat gabungnya. Kalau saya bandingkan tadi yang materi yang sebelum istirahat tadi itu tentang sistem kendali, tentang open loop, closed loop. Ya. Lalu pas dimasuk di sesi yang ini, saya belum menemukan link and match-nya itu antara sistem kendali dengan keluarnya persamaan Laplace ini, itu aplikasinya itu bagaimana ya Pak Budi? Maaf nih, saya belum paham. Oke, iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum paham, saya akan terangkan lagi. Oke. Terima kasih. Jadi begini Pak, kalau tadi kan kita udah belajar mengenai ini ya, bagaimana sistem itu dipetakan jadi ini, bukan dipetakan, dibagi jadi closed loop dan open loop. Kalau itu paham ya mungkin ya. Dan closed loop dan open loop itu kan dia ada beberapa komponen ya. Jadi dia ada input, ada sistem, ada output, ada feedback, ada komparator. Nah, sistem tersebut semuanya itu kita bisa gambarkan dalam konsep yang dinamakan block diagram. Nah, block diagram ini itu adalah blok-blok atau diagram yang menyatakan bagaimana proses input itu diproses menjadi output.
di situ ada, apakah di situ ada feedback atau tidak, di situ ada sistem atau tidak, ada seperti apa gitu prosesnya. Nah, block diagram ini itu nantinya dalam sistem kendali ini sangat penting, Mbak. Dan block diagram ini nanti ke depannya itu adalah sebenarnya itu adalah proses matematika. Jadi nanti akan di materi selanjutnya kita akan belajar mengenai block diagram lebih lanjut. Nah, cuman apa namanya? Bagaimana hubungan antara yang tadi kita cari ini atau transfer function ini dalam domain Laplace ini ke dalam domain apa namanya? Ke dalam sistem tadi ya, yang closed loop dan ini mix and match-nya itu di mana? Mix and match-nya itu adalah bahwa ketika apa namanya transfer function ini, jadi dia itu berperan sebagai apa ya namanya? Kita balik dulu ke filosofinya dulu kali ya ke sini. Kalau untuk mengendalikan kita harus mengukur, kalau mengukur kita harus bisa menghitung. Nah, block diagram ini itu fungsinya adalah menggambarkan secara matematis bagaimana sistem itu berjalan dengan fungsi-fungsinya. Misalkan contohnya ini gimana ceritanya ini dari besaran gaya kok dikonversi menjadi simpangan. Nah, ini juga gimana ceritanya besaran tegangan kok dikonversi menjadi putaran gitu. Nah, di situ kita apa namanya? Deals dengan tadi damping, inersia, terus back EMF, resistansi, induktansi. Nah, itu besaran-besaran tersebut kita konversikan menjadi putaran. Nah, di sini transfer function itu tujuannya adalah menemukan satu fungsi yang menceritakan proses perubahan proses tadi, perubahan proses. Kok besaran tegangan bisa jadi kecepatan? Kok besaran gaya bisa jadi simpangan? Kayak gitu. Kira-kira penjelasan simpelnya seperti itu. Cuman kalau untuk kedepannya tujuannya itu adalah lebih ke ini Pak, lebih ke bagaimana kita tahu perilaku dalam satu sistem ini. Misalkan contohnya kalau saya kasih bocoran, misalkan ini ya, misalkan dalam domain Laplace ini kan kita menemukan satu apa namanya satu persamaan yang S kuadrat lah atau pangkat 2. Kalau dalam Laplace kan itu mengindikasikan bahwa sistem ini adalah kalau matematisnya itu sistem diferensial order 2 kalau domain waktunya. Nah, kalau diferensial order 2 itu perilakunya nanti ke depannya itu gimana sih? Kalau saya kasih input step, kalau saya kasih input ramp atau kasih input linear seperti ini, kalau saya kasih input sinusoidal, perilakunya gimana sih keluarannya? Nah, itu nanti akan ketahuan di transfer function-nya seperti apa. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan seperti ini, nah, kalau saya transfer function, itu fungsinya nanti buat apa? Ya tadi, buat memberikan gambaran ke kita. Jadi, nanti kita kenal bahwa, dengan transfer function seperti ini, nanti kalau saya kasih input step matematisnya, kalau saya kasih input ramp, kalau saya kasih input sinusoidal, perilakunya tuh kayak gimana? Nah, contohnya kalau di sini kan kita ini ya, saya kasih spoiler lagi. Kalau di sini kan kita hanya lihat satu S aja nih di bawahnya. Satu S, artinya S-nya S pangkat 1 gitu, nggak ada S pangkat 2. Artinya dia, cuma order, kalau saya tarik ke domain waktunya berarti cuma ada turunan order 1 gitu. Nanti perilakunya gimana ya kalau saya kasih input step, kalau saya kasih input ramp, kalau saya kasih input sinusoidal. Kayak gitu. Jadi mix and match-nya itu tadi, bagaimana konversi besaran dari input ke output. Dan bagaimana perilaku dari sistem kalau saya kasih input kayak gini. Itu gunanya transfer function sebenarnya. Gimana, mungkin bisa kasih pencerahan atau belum paham, Pak? Iya, ada agak tercerahkan, Pak. Itu fungsi sistem itu apa nanti akan digunakan dalam sistem controllernya itu? Iya. Nanti
Mungkin kalau pernah dengar nanti kita akan kajiannya sampai ini Pak, sampai PNID. Bagaimana PNID itu kan singkatan dari proporsional, integral, dan diferensial. Jadi kontrol proporsional itu prinsipnya kayak gimana, integral kayak gimana, diferensial kayak gimana. Mungkin nanti ke sana arah ininya, arah output dari mata kuliahnya. Oke, terima kasih, Pak. Gimana? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini persamaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kan hanya mekanikal dan yang kedua tentang elektromekanikal. Itu Ya. berlaku untuk semua sistem atau hanya kasus ini aja untuk persamaan? Iya. Untuk persamaannya hanya untuk kasus ini aja, Pak. Jadi untuk setiap pemodelan, setiap sistem itu akan beda. Jadi yang ditangkap atau yang dihafalkan itu bukan ini ya, bukan bagaimana persamaannya, tapi bagaimana cara mendevelop persamaannya. Itu yang ingin saya tampilkan di sini gitu. Intinya adalah bagaimana cara cari ini nih, output per input. Besaran output per besaran input. Jadi kalau ada sistem kayak gini nih, kayak fluid system, ini nanti transfer function-nya beda lagi. Terus apa namanya? Kalau ada sistem gear itu juga beda lagi. Nanti kita belajar satu-satu sambil di kelas. Yang penting prinsipnya sama. Kalau kita mechanical pakai hukum Newton, kalau elektrik pakai hukum Kirchhoff. Ya, baik, Pak. Makasih. Ya. Dan kalau di kuliah kasus-kasusnya tentunya terbatas ya. Pastinya. Ada yang tanyakan lagi? Nah, di sini juga ada fluid system yang apa namanya sama juga. Bagaimana mendevelopnya mungkin saya kira ini bisa dipelajari. Nanti saya kasih literaturnya ya buat mempelajarinya. Fluid system bagaimana kita di sini soalnya kalau untuk fluid system kita harus lakukan yang namanya linearisasi dengan menggunakan Dirac Taylor. Jadi agak rumit sedikit. Nah, jadi untuk memperlancar ini apa namanya? Memperlancar potretan atau memperlancar latihan. Di sini saya kasih tugas lagi, tapi tugasnya ini sifatnya individu ya. Ini apa namanya? Sama tugasnya, yaitu adalah kalau ini yang satu ini sistem mechanical, kalau ini yang satu electrical aja tok. Jadi untuk apa namanya melatih bagaimana cara mencari transfer function, dua-duanya sama. Dan apa namanya? Nanti bentukan soal ujian, salah satu poin pertanyaannya pasti ada. Bagaimana menentukan transfer function dari suatu sistem. Jadi tugas 3 itu ada 2 soal. Menentukan transfer function dari sistem mechanical ini dan electrical system ini. Ini udah saya step output per inputnya apa. Itu kalau di sini E0 per EI, kalau di sini XS per FS. Jadi kalau saya summary-kan untuk PSK hari ini, itu akan ada 3 tugas dalam 2 minggu ini. Itu yang pertama tadi, membuat resume video untuk bagaimana biar lebih paham lagi, lebih di energize lagi ruhnya mengenai PSK gitu ya. Terus tugas kedua adalah tadi kita buat kelompok 2 orang.
Kalau kelasnya ganjil bisa 3 orang satu grupnya. Itu menggambarkan cari dalam satu sistem dalam kehidupan sehari-hari. Terus digambarkan bagaimana diagram bloknya, identifikasi dia open loop, close loop. Terus identifikasi juga input, output, feedback. Nah, terus tugas 3 adalah ini, mencari transfer function dari 2 sistem ini, mekanik dan elektrik. Jadi ada 3 tugas. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Oh iya, saya belum belum kasih tahu mengenai referensinya. Jadi referensi untuk ini silahkan aja, ini link open source. Untuk pengantar sistem kendali di sini ada di semester 6. Dan di sini ada e-book, soal-soal, dan catatan-catatan. Jadi ini adalah website, kalau di sana himpunan. Nah, cuman kenapa saya pilih dari sini, karena ya sama aja. Saya juga pakai ini, Ogata. Di sini ada e-booknya. Dan ini juga website referensi dulu pas saya kuliah dulu. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran atau referensi lainnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Mungkin untuk PSK antara sistem kendali ini. Mau bertanya, Pak. Silakan. Di luar hal materi, mungkin ini hanya ini aja. Untuk materinya nanti akan di-share lewat Google Classroom juga nggak, Pak? Untuk slide-nya. Materi semuanya akan saya share slide-nya. Terus juga videonya ini lagi proses saya rekam ya. Kalau konversinya berjalan dengan lancar, nanti saya upload di YouTube. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Nanti tugas saya kasih di Google Classroom ya, pengumpulannya masing-masing slotnya. Terus sama saya mau kasih ini nih, terserah kalian gimana enaknya. Cuman saya mau menawarkan, karena kan kuliah di INSIS juga belum sempat ya. Kuliah di INSIS mau lanjut sekarang nih, katakanlah saya habis ini break dulu 20 menit, habis itu lanjut kuliah di INSIS, dinamika mekanisme, atau misalkan mau nanti karena udah mumet gitu. Kalau misalkan sekarang lanjut, gak apa-apa, saya break 20 menit, habis itu saya lanjut kuliah di INSIS atau kuliah di INMEK. Atau di lain waktu, misalkan katakanlah besok gitu, atau bisa malam, atau mau lanjut sekarang. Mau gimana nih? Kuliah di INMEK. Halo. Cek. Sebentar, Pak. Mungkin mau didiskusin dulu, Pak. Oh iya. Pak. Diskusi dulu, Pak.
Mangga. Kalau untuk kuliah PSK cukup sih sampai sini.